Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya hari ini? Semuanya sehat? Yang sakit tidak boleh sekolah, ya. Yang sakit harus istirahat. Tapi tidak boleh waktu kita sehat terus kita pura-pura sakit, nggak boleh, ya. Itu namanya berbohong. Ya, tapi kalau kita memang sakit ya kita harus istirahat, ya. Kalau misalnya kita belum sehat betul ya kita harus sekolah, nanti takutnya kena temannya, betul? Oke, jadi absen. Anggi ada? Dennis? Julie? Richard? Shaina? Sherina? Gerald? Jesslyn? Octavian? Stephanie? Oke, terima kasih. Minggu lalu tentang klasifikasi sila yang dijelaskan. Kira-kira kalian masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Tentang Pancasila, Atanggasila, tentang Atanggasila. Miss izin ya buka masker ya. Tentang Atanggasila. Atanggasila poin yang ke-6 apa? Masih ingat? Coba dari poin yang ke-6 tentang Atanggasila. Kan ada 6, 7, 8. Kalau Pancasila itu kan sama ya. Yang kemarin yang dijelasin sama Rachel ya. Nah, sekarang Atanggasila yang minggu lalu Sisi jelaskan. Yang poin apa Derin? Aku bertekad menghindari makan makanan setelah hari. Iya, ya, menghindari makanan setelah hari. tengah hari. Ya, berarti dari jam 12 ke atas itu tidak boleh makan. Ya, sampai pagi lagi baru boleh makan. Ya. Yang poin 7 apa? Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain alat musik. Iya, ya, menghindari pertunjukan, ya, menghindari menari, memakai wangi-wangian, memakai perhiasan. Yang ke-8 apa? Aku bertekad melatih diri menghindari menggunakan tempat tidur dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Iya, menghindari tempat tidur yang lebih mewah atau yang tinggi, ya. Jadi kalau kita melaksanakan Atanggasila itu kita cukup tidur bukan di karpet ya, tapi di kasur, tapi tidak mewah, tidak tinggi, ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan minggu lalu kira-kira? Ada yang kurang jelas yang kemarin? Oke, Miss, sebelum Miss lanjutin, Miss mau membaca Dhammapada, ya. Ewang Sankara Bhutesu Anda Bhute Putu Jani Atiro Jati Panyanya Sama demikian pula siswa Sambagawa bersinar arena kebijaksanaannya di antara para manusia yang hidup tertutup oleh kegelapan. Ya, Miss mau melanjutkan yang minggu lalu dijelaskan, ya. Minggu lalu dijelaskan tentang dasasila. Nah, dasasila ini 10 sila atau dasasila adalah sila yang diperuntukkan bagi seorang samanera atau samaneri. Seorang samanera merupakan orang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Perbedaan dasasila dengan Atanggasila hanya terdapat pada sila yang ke-10. Nah, di mana menyatakan bahwa 10 aku bertekad melatih diri menghindari menerima emas dan perak, ya, atau uang. Nah, Patimokkha sila, ya, yang kemarin kita
Patimokkha Sila ini, ya Patimokkha Bhikkhu berjumlah 227 peraturan yang untuk bhikkhu Theravada dan 250 peraturan untuk biksu Mahayana. Ya, nah, berjumlah 313 peraturan untuk bhikkhuni Theravada dan 348 peraturan untuk bhikkhu Mahayana, ya, berbeda-beda peraturannya. Nah, ini jumlah Patimokkha Sila, ya, yang harus hafalin ya. Nanti kita hafalin, ya. Nanti maju satu-satu ya. Nah, bagian Patimokkha atau Pratimokkha. Nah, kemarin di sini sudah jelasin ya. Yang pertama itu Parajika, yang kedua Sangadisesa, yang ketiga Aniyata, yang keempat Nisagya Pacitya, yang kelima Pacitya, yang keenam Patidesaniya, dan yang ketujuh Sekiawata atau Siksakaraniya, yang kedelapan Adikarana Samata atau Adikarana Samada, ya. Nah, sila berdasar orang yang mempraktekkan sila, bhikkhu atau bhikkhuni sila, dan Anupasamana sila dan Tata sila, ya. Bisa akan jelasin. Oke, nah, bhikkhu atau bhikkhuni sila di sini ya mempunyai 4 kelompok. Ya, yang pertama peraturan moralitas berdasarkan ketetapan Patimokkha, ya. Patimokkha Samwara Sila. Yang kedua, peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang bhikkhu ya untuk selalu menjaga ke-6 pintu indrianya, ya. Yang ketiga, peraturan moralitas yang mengatur seseorang bhikkhu untuk mempunyai penghidupan yang benar, ya, yang berucap benar, berpenghidupan yang benar, ya. Nah, peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang bhikkhu untuk selalu merenungkan atau tentang tujuan dalam menggunakan, khususnya menggunakan 4 kebutuhan pokok, ya, yaitu pacaya yang kemarin kalian sebutkan, ya, apa? Jubah, terus apa lagi? Obat-obatan, terus apa lagi? Makanan, terus? Oke, lanjut. Nah, Anupasamana Sila. Nah, sila yang mempraktekkan oleh samanera atau samaneri, ya. Nah, di sini juga mempraktikkan aturan disiplin tambahan berkenaan dengan kebiasaan yang layak dan tidak layak untuk dipraktikkan. Nah, Gahata Sila, sila yang dipraktikkan oleh umat Buddha berumah tangga atau upasaka upasika dalam Pancasila dan Atangga Sila pada umumnya. Nah, Atangga Sila dipraktikkan pada hari-hari yang tertentu, yaitu pas hari Uposaka. Oke. Nah, sila berdasarkan orang yang mempraktikannya. Ya, yang pertama, Panyati Sila, Majjhima Sila, Hina Sila. Nah, apa itu Panyati Sila? Apa itu Panyati Sila? Sila atau yang dipraktekkan dengan tujuan pembebasan batin dari keserakahan, kebencian, kebodohan batin, ya, tanpa berharap memperoleh pahala. Bahwa kita itu tidak boleh membenci, ya, serakah, ya. Rames, ya, kalau kita misalnya sudah ada lauk ikan, ya, jangan lauk ini, lauk itu, lauk apalagi seperti itu, ya. Yang penting kita sudah ada lauk dan sudah ada sayur misalnya, ya, kita tidak boleh serakah begitu, ya. Oke. Majjhima Sila, sila menengah yang mempraktekkan untuk memperoleh manfaat yang bersinar atau surgawi, seperti terlahir di alam bahagia. Nah, Hina Sila. Hina Sila ini sila rendah yang dipraktekkan untuk memperoleh manfaat bersifat duniawi seperti apa? Mencari simpati dari orang lain dengan mempraktekkan sila. Ya, contohnya kita mudita. Apa itu mudita? Simpati. Jadi kita melihat orang lain bahagia, kita juga harus bahagia. Benar nggak? Kalau misalnya Juli dapat juara 1, ya, Okta juga jangan berkecil hati, jangan benci, ya, tetap harus mempunyai sifat mudita terhadap Juli. Oh, selamat ya, juara 1, misalnya seperti itu, ya. Begitu ya. Nah, terus selanjutnya sila berdasar cara mempraktekkan yang pertama Warita Sila dan Carita Sila. Coba Warita Sila
Pancasila merupakan cara mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik dengan menghindarinya. Ya, kita menghindari ucapan yang tidak baik, ya, menghindari perbuatan yang tidak baik, yaitu menghindarinya Pancasila, Antagasila, dan Dasasila merupakan dalam kelompok kualitas sila. Nah, carita sila. Evina coba carita sila. Carita merupakan cara mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik dengan melaksanakan hal-hal yang baik. Ya, carita sila ini mengendalikan diri, ya, dari ucapan yang tidak baik, ya, dan perbuatan yang tidak baik, ya, dengan melaksanakan, ya, pancadama termasuk dalam kelompok carita sila, ya. Nah, memahami perbedaan, ya, masing-masing kelompok dalam masyarakat Buddhis ini menjelaskan aturan moralitas yang berbeda-beda dengan tujuan apa? Yaitu nibbana atau nirwana. Ya. Nah, masyarakat Buddhis ini sebaiknya memahami bahwa terdapat perbedaan antara Vinaya Bhikkhu Theravada dan Biksu Mahayana, sehingga diharapkan masyarakat Buddhis ini mampu bersikap dan berbuat terhadap para bhikkhu maupun bhiksuni sesuai winaya masing-masing. Contohnya apa, Dewi? Coba dibaca, Dewi. Contohnya jika suatu ketika melihat seorang biksu Mahayana makan pada sore hari atau biksu Theravada makan daging, tidak lantas kita menganggap biksu atau biksu tersebut melanggar bina. Iya, karena peraturannya sudah berbeda, ya, aturannya sudah berbeda. Oke, lanjut lagi. Nah, sila sebagai pelindung. Sila yang merupakan aturan moralitas merupakan pelindung bagi yang mempraktekannya. Ya, sila dapat diibaratkan sebagai pagar, ya, atau sebagai pengikat, ya, yang melindungi rumah kita, ya. Jika sebuah pagar dibangun dengan tiang yang banyak dan kokoh, ya, kalau kita misalnya rumah kita, ya, dibangun dengan misalnya batu yang kokoh, ya, pasti kita akan lebih kuat, ya, seperti itu. Maka orang yang berada di dalam rumah akan semakin terlindungi, ya, di situ, ya. Nah, sehingga bahwa Buddha berlalu diskriminatif terhadap bhikkhuni dengan memberikan sila lebih banyak dibanding bhikkhu, ya. Semakin banyak sila yang dipraktekannya, ya, semakin memberikan kenyamanan karena terlindung oleh praktek sila tersebut. Ya, kalau kita banyak peraturannya, ya, pasti bhikkhu akan melaksanakan peraturan itu, ya. Berganti musim hujan
menghindari